Mengulang Ibu. Kepada saudara saksi, ya. Ini kaitannya dengan keterangan saksi tadi, ya. Saya akan berusaha untuk tidak jauh-jauh dari surat dakwaan ya, dan keterangan saksi ya. Tadi saksi menerangkan bahwa ada orang yang bernama Karel ya. Salah satunya Karel. Salah satunya Karel. Jadi ada 3 orang ya. Iya. Apakah yang membuat saksi yakin bahwa itu adalah perwakilan dari keluarga Mario Dendi? Apa yang dikatakan? Sangat yakin. Sangat yakin ya. Karena hari selanjutnya mamanya datang dan mengkonfirmasi hal tersebut. Hari itu juga? Hari kemudian. Oh, oke, baik. Berarti itu bisa saudara saksi simpulkan bahwa itu perwakilan dari keluarga ya. Iya. Dan itu meminta semacam tawaran lah ya yang iya. untuk saudara saksi kemudian tolak. Iya. Baik. Itu tawaran yang pertama ya. Kemudian saya juga melihat dari berita yang berkembang di media bahwa di tanggal 20 Februari 2013 itu orang tua atau ibu dari pelaku ya, Mario Dendi mendatangi tanggal 21. Oke, tanggal 21 ya. Nanti di media, setelah dari Polsek itu datang malam hari sama Kristo ya namanya. Kakaknya. baik. Sama Dolfi Rompas, 3 orang. Baik. Tanggal 21 ya. Iya. Oke. Kemudian nanti kita saling cross check ya. Saya juga akan menjadikan bukti bahwa pertemuan itu ya ini kan beda-beda sehari ya. Mungkin saya salah, mungkin juga 21 setelah dari Polsek Pesanggerahan. baik. Oke. Itu mencoba lagi untuk berbicara dengan bertemu Iya. nggak saudara saksi? Ketemu, malah ibunya pengen masuk ke ICU, tapi saya bilang nggak bisa, saya aja nggak bisa masuk, ibu mau masuk ngapain? Baik. Apakah pada saat itu ada juga upaya dari ibu itu untuk Iya, membantu? pindah ke rumah sakit yang terbaik aja. Saya bilang enggak, ini anak saya, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur siapapun kecuali saya sendiri. Baik. Gitu. Ya. Apakah pada saat itu juga itu kan yang ditawarkan ya, yang ditawarkan. Apakah waktu itu ditawarkan misalnya sejumlah uang untuk dalam bentuk apapun penanggung pengobatan? Tidak, yang nawarin itu yang orang yang sebelumnya. Orang yang sebelumnya. Yang Karel ya, itu ya. Salah satunya. Oh, yang dari 3 itu ya. berbicara Berapapun, juga. Hah? berapapun nanti kita yang akan cover. Berapapun. Iya. Oke, makanya saudara saksi menjadi yakin bahwa itu memang perwakilan karena di hari tanggal 20-nya dikonfirmasi. Ibunya bilang iya, kemarin ada yang di sini. Baik. Itu. Baik. Oke. Kemudian dari pemberitaan juga saya lihat ada ayahnya ya, ayahnya Mario. Itu tanggal 22 ya, tanggal 22. Ayahnya sama ibunya sama Dolfi Rompas. Bertiga ya. Bertiga. Oh, jadi Dolfi sudah 2 kali ya. 3 kali, yang ketiga di Mayapada berdoa. Oh, yang berdoa itu tanggal 21 nggak ada berdoa? Itu di Mayapada yang berdoa itu. Di tanggal 27 berarti ya? Kurang tahu. Berarti oke. Pada saat ayahnya hadir di rumah sakit, pada saat itu bertiga dengan ibunya dan juga dengan pengacara yang lama ya, Dolfi ya. Yang dibahas ada nggak masalah? Enggak, waktu itu pas lihat dia saya langsung asam lambung tuh. Makanya yang nemuin teman-teman saya. Terus dijelasin udah ikutin aja jalur hukum, terus udah. Terus saya kan langsung dibawa ke ruang tunggu. Dia ketemunya di depan lift gitu. Terus saya digeser ke ruang tunggu, kemudian yang nemuin beberapa teman-teman saya. Kemudian di tanggal pertemuan yang terakhir komunikasi dengan pihak terdakwa Mario Dendi ya. Berarti itu yang dengan pengacaranya aja? Iya, udah itu aja.
Itu bertemu Enggak, atau? saya nggak ketemuin, yang nemuin beberapa teman saya. Oke. Dan memang saya minta videoin ngapain gitu. Pengen tahu, ya itu ya berdoa sambil di video gitu. Baik. Apakah pada saat itu juga ada penawaran untuk? Nggak ada, karena saya nggak ketemu juga itu. Nggak, dari orang yang saudara utus? Oh nggak ada. Nggak ada informasi terkait itu ya. Baik. Jadi saya catat sudah ada 1, 2, 3, 4 kali upaya perdamaian yang dicoba ya, walaupun tidak pernah tercapai kesepakatan. Ya. Baik. Baik. Tadi kan juga saudara saksi sudah menjelaskan ya bahwa memang David menceritakan memiliki teman dekat ya, pacaran ya dengan Agnes ya. Iya. Ya, di dalam dakwaan juga dikatakan bahwa sempat berpacaran sekitar bulan Desember dan putus di awal Januari. Apakah saksi juga mengetahui hal tersebut? Sudah tidak bersama lagi? Kalau jadiannya saya tahu, karena setelah itu kan saya ajak mereka makan bareng. Putusnya saya nggak tahu. Putusnya tidak tahu, dan sampai sejauh mana hubungannya juga tidak tahu. Nggak tahu. Baik, sementara lanjutkan Yang Mulia. Terima kasih. Saksi, saya akan bertanya ya. Pertama-tama saya mengucapkan prihatin ya dengan kondisi anak saksi yang saat ini masih kurang keras. Ya, saya pertama-tama mengucapkan prihatin lah. Jadi kami menyesalkan ada kejadian ini ya. Jadi pertanyaan saya ini lebih ke arah sesuai dengan dakwaan, melanjuti apa yang akan saya tanyakan. Tadi saudara saksi menjelaskan tidak tahu mengetahui bahwa Agi berpacaran dengan David sekitar bulan Desember, dan Anda tidak tahu kapan putusnya, betul ya? Tadi saya ingat saksi mengatakan pertama kali saksi bertemu dengan AG, saksi mengatakan kalau David ada macam-macam, AG tolong sampai kepada saya, gitu ya? Kalau tidak salah. Nah, apakah ada hal-hal yang mungkin, atau gini, saya pertanyaan terlalu jauh, apakah AG sering berhubung atau sering mengontak saksi sebagai ayah dari David? Enggak, saya ya tanggung jawab orang tua ya. Ketika anaknya dekat dengan seseorang, saya wajib tahu ini siapa. Terus ngobrol, sekolah di mana ya, basa-basi, biar kita saling tahu aja, saling kontrol, karena kan masih anak-anak ya. Ya seperti itu aja. Jadi saudara saksi tahu bahwa si AG ini di sekolah di Tarakanita, gitu ya? Tahu. Saudara juga saksi tahu keluarga dari Agnes ini, AG? Oh nggak tahu. Nggak tahu ya, tidak terlalu jauh banyak ya. Dengan kakaknya? Nggak tahu. Tidak tahu. Ada peristiwa tanggal 17 yang disampaikan oleh rekan saya barusan. Apakah AG, tadi kan David yang bercerita, sekarang apakah AG ada sempat berbicara mengenai hal itu? Menyampaikan? Tidak pernah? Oke, setelah tanggal 17 tidak ada. Pada saat tanggal 17, apakah saudara David, anak Bapak, memang tinggal satu rumah atau beda rumah? Karena saya lihat tadi ada Pancoran, Lebak Bulus. Pancoran itu kantor sekaligus tempat tinggal. Kalau di Lebak Bulus itu kontrakan. Oh, kontrakan. Ya, dan David lebih sering di situ karena ngurusin kucing kan di situ. Oh, jadi David ada di Lebak Bulus ya Pak? Atau di Pancoran? Tadi kan Bapak ada 2 tempat tuh, Pancoran dan Lebak Bulus. Ya, David itu kebiasaannya bahkan di chat yang terakhir juga sebelum kejadian ada. Tiap hari itu di Pancoran. Oh, tidur sama saya. Tapi dia selalu ke Lebak Bulus karena harus ngasih makan kucing.
Oh, pelihara Bahkan kucing ya? obrolan terakhir di handphone ini juga dia bilang, nanti setelah dari tempatnya Renjiro, dia akan ke Lebak Bulus untuk ngasih makan kucing. Oh, oke, oke. Kalau di Lebak Bulus yang tinggal siapa aja, Pak? Ya kucing aja. Oh, hanya kucing aja, Iya. memang kontrakan untuk kucing ya? Iya. Baik. Pada tanggal 17, apakah David bersama dengan saudara saat itu, seharian? Atau Enggak, dia bersama saya itu kalau tidur aja. oh tidur? Iya, sama kalau mau berangkat sekolah, sama pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, dia nanti akan keluar. Kalau ke Lebak Bulus dia cuma akan bilang ke Lebak Bulus. Kalau selain di Lebak Bulus dia akan memberitahukan. Kayak tadi misalnya ke Cipulir yang maksudnya ke Renjiro. Kira-kira pulang sekolah jam berapa, Pak? Di Pangudidor itu jam 2.30. 2.30 ya? 14.30. Kemudian dia pergi main gitu ya, Pak ya? Pulang dulu pasti. Oh, pulang dulu. Pulang dulu kemudian pergi main gitu ya, Pak ya? Kira-kira sampai di rumah jam berapa, Pak? Ya rata-rata biasanya jam 5, jam 6. Di 5 Kecuali jam 6. kalau main yang seperti tadi saya sampaikan, spesifik ke rumah teman, dia selalu ngomong. Jadi, oke. Tadi Bapak menyebutkan ke Cipulir, udah pasti nih ke rumah Renjiro. Iya. Berarti David ini udah sering ya ke rumah Sering. Renjiro ya? Baik. Tadi juga Bapak mengatakan banyak keanehan-anehan. Iya. Saya coba flashback, tadi Bapak bilang bahwa mulai dari apa, asuransi, Iya. ya kan, masalah, banyaklah. Banyak. Pasca kejadian, penyelidikan di Polsek, betul ya Pak ya? Betul. Polsek dan Polres. Polres ya. Kemudian hingga akhirnya Bapak tahu si Mario Dendi atau ini Sean ini ditangkap atau ditahan waktu itu, langsung ditahan atau bagaimana? Iya, polisinya bilang pelakunya sudah kita tahan. Pertama kali ditahan Bapak tahu di mana? Ya di Polsek Sanggeran. Karena gini Pak, ini kan saya pengen tahu juga apa yang Bapak lihat, Bapak ketahui ya. Nah, gini, saudara penasihat hukum, Baik, yang mulia. saksi ini tidak pernah ketemu dengan terdakwa. Saksi itu mendapat informasi Dari Bang Rustam. dari Rudi sama Pak Rustam dan Natalia. Karena yang mereka datang ke rumah sakit, Iya. itu ya perlu di ini ya. Baik. Baik. Itu. Ya. Apa arah pertanyaan saudara apa? Baik yang mulia. Jadi ini terkait dengan banyaknya keanehan yang tadi saudara. Iya. Saya mau akomodir apa yang mau karena ada mungkin hal-hal yang mungkin saudara saksi ungkapkan di luar melalui media dengan pengadilan ada mengenai perlakuan si Mario Dendi ini yang bermewah-mewah, yang dapat privilege. Nah, saya mau bertanya hanya sebatas pengetahuan saksi aja. Mungkin saksi akan mencari tahu. Karena izin yang mau saksi, saya coba tadi cari di Google, ada baca-baca berita, saksi kan bekerja di tim cyber ya, cyber banser, betul ya? Gitu ya. Nah, dari apa yang akan saksi cari tahu, perlakuan apa yang mungkin saksi temukan? Ya, itu sih saya pikir nggak perlu ini ya. Kemarin Sebentar. Saksi itu tadi cuma menyampaikan apa keanehan beberapa itu. Ya. Terus kalau saksi pun tidak pernah menerangkan di sidang ini ada perlakuan khusus untuk terdakwa. Saksi Itu kan tidak, dari mereka. Tidak, malah saudara menyampaikan. Jadi saksi tidak menyampaikan Cuman di bilang sidang ini ya, Ya. belum ataupun tidak menyampaikan itu. Iya. Nah, saudara tanya langsung aja. Iya. Apa yang sudah tanyakan? Ya, sepengetahuan saksi, apakah Mario Dendi mendapatkan perlakuan istimewa sejak penahanan dari Polsek, Polda, hingga sekarang masuk Cipinang dan Salemba? Ini kan panjang nih, Anda saksi. Tahu Sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saudara. Jelas. Karena itu dikonfirmasi sama bapaknya Shen kemarin di media juga menceritakan hal itu kan. Bahkan jangankan Mario Dendi, Shen aja mau dikasih handphone, kasih duit, boleh di cross check. Ya, itu yang saksi sampaikan. Itu seperti itu. Tapi hanya sebatas itu, saksi. Iya. Takutnya ada rupanya dikasih makanan, kirim makanan McD atau bagaimana gitu. Nggak tahu, itu Tidak ya? mungkin. Atau perlakuan di kamar yang ber-AC gitu. Saya cuma mengkonfirmasi itu aja. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Mungkin bapak lebih tahu. Oke, baik. Dilanjutkan ya, Mulia.
silakan. Ini Terima masih penasihat hukumnya Mario, Mario. ya, silakan. Terima Jangan kasih. diulang ya, tolong ya, Ya. jangan diulang. Terima kasih, Pak. Saya dan atas nama teman-teman menyampaikan prihatin yang mendalam atas apa yang dialami oleh David. Mudah-mudahan dia agar segera sembuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Itu harapan kami, Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan saya mengenai perkembangan David setelah melakukan pengobatan di rumah sakit, di Gerak Medika, di Permata Hijau ya, terus kemudian di Mayapada sampai kepada perawatan di rumah. Dari pengobatan itu, Pak, apakah kelihatan terjadi peningkatan kesehatan yang lebih baik? Kalau dulu nggak sadar, sekarang sadar ya berarti lebih baik dong. Lebih baik ya. Iya. Nah, kemudian dari terapi yang Bapak lakukan baik kognitif atau yang lain-lain yang dilakukan terhadap David, apakah berdasarkan pendapat ahli, katakanlah terapis, fisioterapis ataupun medis, kemungkinan akan mendapat lebih baik nggak kehidupannya, kualitas kehidupannya? Kualitas kehidupan tidak pernah saya dengar akan lebih baik atau enggak. Karena terapinya David kan ada 3, 1 fisioterapi, Ya. yang kedua okupasi, yang ketiga terapi wicara. Dan ada progres, misalnya Ya, sekarang dia tahu warna, kemarin kan dia nggak tahu warna, ya, tahu warna, kemudian dia tahu angka, kemarin dia nggak tahu angka, terus kita kontrol ke dokter dan dokter masih menyampaikan berdasarkan hasil pengecekan MRI dan lain-lain, ini kualitasnya memang turun. Kalau saya bilang sebagai orang tua ya yang saya lihat sehari-hari, bagaimana anak 17 tahun yang dulu jago basket dan lain-lain sekarang mandi aja nggak bisa. Mandi aja nggak bisa. begitu Pak ya. Jadi dari tadi kalau saya kenapa menanyakan gitu karena tadi Bapak mengatakan ada peningkatan. Ada. Ada. Jadi Kalau itu, koma terus Iya. sadar itu kan peningkatan, Pak. ya itu yang Iya kan? saya maksud. Terus kemudian Pak, kemudian tadi sampai sekarang kan dia melakukan kegiatan ke sekolah. Iya. Berapa lama durasi dia di sekolah, Pak? Durasinya dapat privilege semaunya dia. Kalau lelah Semaunya. terus EKG-nya kan ada alat yang untuk ngecek gitu saturasi, terus Saturasi, detak ya. jantung. Hmm. Ketika itu udah berubah ya sudah pulang. Oh gitu, artinya semampunya ya Iya. diberikan oleh sekolah. Dan apakah tiap hari atau berapa kali seminggu? Semaunya dia. Semaunya Kemarin dia dia, ya. libur lumayan lama karena kakinya patah, Nah, terus baru masuk lagi. Ya kita masih lihat itu terus. jadi itu metode untuk Iya. dilakukan untuk Iya. peningkatan kesehatan dia ya. Ya. Cukup majelis. Baik, selanjutnya dari penasihat hukum terdakwa Sin, silakan. Terima kasih yang mulia, izin. Pak Yonatan, ini bukan basa-basi Pak, tapi memang dari awal kita sudah ikut mendoakan Pak, supaya anak kita David, anak Bapak David itu semakin hari semakin membaik ya Pak ya, supaya dia inilah apa yang dulu kembali ke Ya. semula lah Pak. Saya tahu bapaknya Sen beberapa kali ke rumah sakit juga menyampaikan itu, mendoakan. Tapi Sen juga yang manas-manasin Dendi buat mukulin David kan. Ya, ini nanti Dia juga saya- yang bikin ambil video juga kan. siap. Iya kan? Jadi gini, Jadi Pak, saya nggak paham, minta maaf apa. ya, gini Pak Yonatan, saya tadi setuju dengan Bapak bilang bahwa Bapak mengawal sidang ini supaya tidak ada yang menginjak-injak logika kan. Ya, jadi saya ikutin itu Pak, karena Ya. kita juga tim kuasa hukum juga Bagus. mengawal itu Pak. Iya, Ya, jadi itu saya apresiasi. kami di sini memang mewakili Sen itu bukan berarti menafikan apa yang sudah terjadi ya Pak. Jadi kita hanya mencoba menggali fakta-fakta, terutama peran kepada Sen Pak. Jadi mohon izin, tadi itu bukan basa-basi, tapi kalau nanti pertanyaan saya, Kalau perannya Oke, di minutasi sudah jelas terlibat.
Ya, Gini, Pak. saudara penasihat Ini hukum, jangan langsung aja bertanya. Iya. Jadi gini, Langsung, sebentar. saksi Penasihat hukum, Pak Yonatan, iya Pak, langsung saja. siap. Tadi gini Pak Yonatan, tadi kan Bapak bilang ditelepon oleh Pak Rustam, katanya pelakunya Maridani dan Shen. Kalau boleh saya tanya Pak, apakah saat itu Pak Rustam ada memberitahu Shen itu perannya apa? Izin Pak, tolong. Dia menceritakan berdasarkan pemberkasan. Di pemberkasan itu kan ada pelapor, ada tersangka, dan di situ disebutkan namanya. Ya, oke. Nah, ini kan pelaku penganiayaan terhadap anak Bapak ya. Iya. Boleh, apakah Bapak tahu siapa yang melakukannya? Yang melakukan langsung. Tadi kan Bapak udah sebut, apa boleh saya tanya lagi? Pelaku langsungnya, yang melakukan langsungnya siapa Pak? Begini, pertanyaannya mungkin Ya, semua langsung lah. Sebentar ya, saksi ya. Baik, santai dulu. Jadi gini, apakah saksi ada diceritakan, oh ini si terdakwa ini melakukan ini, Ada. lalu si apa, Sen ini melakukan ini, ada. Sen itu yang pertama kali bawa kabur mobil tapi dicegat sama satpam di komplek. Itu. Kenapa? Mobilnya dikabur-kaburin terus. Nyimpen apa di situ? Izin saksi, Iya kan? saksi, kalau boleh Sebentar. jawab dulu apa yang kami tanyakan saksi. Nanti Sebentar, kalau sebentar, apa kita sebentar, lanjutkan. sebentar. Jadi pertanyaan gini, coba ya, sebentar. Jadi saksi, apakah misalnya si saksi ada diceritakan, oh si terdakwa satu ini mendang misalkan. Apakah saksi juga diterangkan, oh Sen ini melakukan ini, ada enggak? Ada. Ada. Dari minutasi sidang. Ya, Diminta pendapatnya apa? Ini gua mau mukulin bocah nih. Kenapa mau mukulin bocah? Sen nanya gitu kan. Karena mencabuli pacar gua. Wah, itu harus dipukulin tuh. itu untuk Tuh, si, salah untuk satu si. itu. Kalau untuk Sen, Itu Sen. oh, untuk Yang Sen. mengusulkan itu kan dipukulin Oh, gitu. aja. Itu. Baik. Baru kemudian di minutasi tersebut dijelaskan Izin yang mulia. perannya Izin yang masing-masing. mulia, maksud saya gini yang mulia. Ya, sebentar. Mohon maaf saksi ya, mohon dijawab apa yang kami tanyakan aja dulu. Agak keras sedikit, Ya, agak dekat sedikit. Tolong dijawab apa yang kami tanya ya saksi, tapi Ya. Oke. saya tidak bermaksud membatasi saksi memberi keterangan. Jadi begini maksudnya saksi, ini kan ada pelaku yang diduga jelas-jelas disebut oleh jaksa tadi, Dendi dan Shen. Kami mau tahu Shen itu perannya seperti apa. Tadi kan kalau misalnya saksi menyatakan bahwa ada kata kalau gua pukulin itu kan masih debatable. Ya. Bapak tahu arti kata sidekick nggak? Apa ya bahasa sederhananya? Sidekick itu Saksi, izin saksi. enggak, saya mau menjawab. Oh iya silakan. Bapak tahu sidekick nggak? Saya baru nyari padanannya ini. Jongos. Pendamping lah, pendamping. Pendamping sehingga terjadi kejadian itu. Kan kita harus melihatnya komprehensif ya, nggak bisa yang ini, yang ini, itu nanti di persidangan. Tetapi ketika Bapak tanya apakah perannya, ya jelas berperan karena sudah terbukti kok. Pertanyaan saya tadi sederhana saksi, Iya. apakah Shen ikut memukul? Ya saya nggak tahu. Saksi tidak tahu, Oke. tidak tahu. Ya. Iya. Saya Ya cukup, udah. sebentar, sudah. Ya nggak apa-apa. Tenang Kalau ya, sudah. Makasih yang mulia. Nggak apa-apa kalau saksi tidak tahu kan Ya. jawabannya simpel saksi. Ya. Nah, saya sebenarnya nggak pengen banyak nanya kepada saksi, namun tadi keterangan saksi itu karena kita tadi adalah untuk mewakili kepentingan Shen, ya kita memang pengen tahu apakah saksi mengetahui tadi memukul tidak tahu ya. Nah kemudian di sini ada kata-kata direncanakan terlebih dahulu. Apakah saksi tahu Shen ikut merencanakan? Ada di minutasi jelas kok di situ. Ya. Nanti. Jadi gini, penasihat hukum itu kan terminologi hukum. Jadi nanti dari rangkaian perbuatan itu baru saudara menyimpulkan dalam pembelaan saudara, penuntut umum menyimpulkan dalam tuntutannya, kami akan menilai. Jadi jangan saksi ditanyakan terminologi hukum. Baik. Boleh saya tahu umur anak korban berapa Pak Yonatan? 17 tahun. Pada saat kejadian umurnya 17 tahun. 17 tahun ya, berarti sama dengan Shen ya, Iya. sama-sama 17 tahun ya. Sen 17 emang. Shen 17 Pak. Iya Pak.
Berarti salah yang kemarin-kemarin soalnya 19. Bukan Pak, Sen 17 kita ini kan, jadi memang Nah, usia Langsung aja Anak-anak tanya, dong. langsung tanya. ya. berarti anak-anak dong. Sebentar, saksi sabar. Jadi Ya, saudara penasihat hukum tanya langsung. Baik. Nah, tadi di WA saudara saksi bilang ada ancaman-ancaman. Ya, saksi ya. Boleh ditegaskan Pak, yang ancam itu Sen atau Mario? Dendi. Pak? Oh, Dendi ya. Jadi Pakai handphonenya Agnes. pakai akun Agnes. Nah, di handphone Agnes itu yang Bapak baca, ada nggak nama Sen muncul di situ? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya Pak ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari saya ada satu lagi yang terakhir Pak, ini karena berkaitan dengan dakwaan. Boleh saya tanya Pak, Bapak berapa kali diperiksa di polisi Pak? Baik itu apakah pernah di Polsek Pak? Polda. Polda ya? Ya. Berapa kali di Polda Pak? 1 kali. 1 kali ya. Yang tanggal 11 Maret 2023. Lupa. Ya ini Ya. ini ada saya tunjukkan. Mungkin Bapak secara hukum tidak tahu. Saya cuma mau tanya Pak, apakah Bapak pernah diperiksa dengan pasal-pasal yang ada kata-katanya jungto pasal 55? Kurang tahu. Karena di sini hanya disebut jungto pasal 56. Nggak tahu. Nggak tahu Bapak ya. Untuk catatan aja yang mulia di BAP ini, saudara saksi diperiksa hanya dengan jungto pasal 56. Tidak ada pasal 55, padahal di dakwaan ada pasal 55 yang mulia. Ya. Dari kami cukup ya, dari saya cukup yang mulia, dilanjutkan. Baik, terima kasih Majelis atas kesempatannya. Saya tidak pandai untuk berbahasa basi, to the point saja supaya simpel. Menindaklanjuti apa yang tadi ditanyakan oleh majelis, yaitu kenapa terjadinya pemukulan. Saudara saksi tadi menjelaskan mengetahuinya setelah persidangan. Apa yang saudara ketahui? Alasan pemukulan. Maksudnya? Tadi majelis bertanya apa alasan terjadi pemukulan oleh terdakwa Dendi kepada korban David. Saudara menyatakan bahwa saudara tidak mengetahui dan baru mengetahuinya setelah persidangan Agnes. Nah, coba saudara terangkan apa yang saudara ketahui setelah persidangan Agnes. Itu alasan pemukulan yang dilakukan oleh saudara Dendi. Dari minutasi sidang Agnes di situ dijelaskan ada Dendi nggak terima karena pelecehan tersebut. Jadi kalau saya secara sederhana ya, pemukulan itu terjadi karena yang melakukan hal ini iblis, itu aja. Karena di situ dia sendiri juga bilang David gak salah, ada di minutasi tersebut. Jadi tolong jangan juga untuk bertanya mengenai pendapat ya, saksi. Biar yang ini, yang saksi tahu aja. Ya. Saksi aja. Iya, saksi tadi menyatakan dia mengetahui alasan pemukulan itu dari persidangan AG. Artinya kan belakangan. Ya. Belakangan. Tanya yang pada saat itu. Saksi saat itu kan tidak tahu. Ya. Awalnya tidak tahu apa alasannya. Yang jelas saksi dari dari gurunya dapat pemukulan. Ya. Itu aja yang saksi tahu. Ya, oke, baik. Tentunya saksi juga mendapat cerita ya bagaimana hubungan antara anak korban David dengan Agnes. Kemudian tadi saudara juga bercerita bahwa di awal hubungan Agnes dengan David saudara bertemu. Sepengetahuan kami jangan sepengetahuan saudara. Ya. Jangan, maaf nih majelis. Bukan sepengetahuan kami ya, maksudnya intensitas komunikasi saudara dengan David terkait hubungan antara David dengan Agnes itu sejauh mana? Ya, sebagai orang tua tentunya memberitahu ke anaknya bahwa ini anak orang, tolong jaga perilakunya. Jangan melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama, terutama itu.
Terus jika ada masalah cerita, dan itu pun saya bilang ke Agnes, nanti kalau misalnya ada masalah yang kamu nggak berani ngomong sama David, misalnya ada, langsung ngomong saya aja. Ya seperti itu, memberitahu ke anak yang sedang pacaran ya begitu aja. Baik. Kemudian setelah bulan Desember Anda pertemuan dan memberitahukan bahwa David memiliki hubungan dengan Agnes. Kemudian setelah itu tidak ada lagi komunikasi terkait hubungan mereka kepada saudara? Enggak ada, tapi beberapa kali Agnes kan datang pinjam helm apa-apa. Ya seperti itu aja. Baik. Tadi saudara menyampaikan dalam keterangan saudara bahwa saudara satu rumah dengan David tinggal bersama. Kemudian saudara tadi menyampaikan bahwa dia bersama dengan ibu sambungnya. Bagaimana bentuk komunikasi David dengan ibu sambungnya? Saya nikah itu tanggal 10 Februari Pak. 10 Februari tahun 2023 Pak. 2023. Jadi sebelum itu David nggak sama ibu sambungnya Pak. Ya. Saudara tanya yang ada relevansinya, apa arah pertanyaan saudara? Ya, arah kita mau pengen tahu, sekaligus membuktikan apa alasan terjadinya pemukulan. Itu konteksnya ke sana nanti Pak. Coba dijelaskan dulu apa bagaimana hubungannya kondisi dengan istri psikologis David ini. Ini yang kita pengen ketahui, begitu loh. Itu yang kita mau korek, bagaimana kondisi psikologis dia di rumah. Jadi Itu yang begini, kita pengen pertanyaannya tahu. begini, bagaimana keadaan anak saudara Hubungan di rumah? komunikasinya. Langsung aja tutup poin aja. Ya. Bagaimana keadaan anak saudara selama ini di rumah? Begitu aja Ya, pertanyaannya. silakan. Coba diterangkan, saksi. Sekolah saya yang antar. Kegiatan saya tiap hari tuh. Ngantar sekolah. Kemudian jemput juga saya yang jemput. Kemudian beberapa kali kemarin dia minta motor karena sudah punya SIM, saya beliin motor. Terus sekolah, pulang sekolah ya ketemu kita makan, nonton film. Ya begitu aja Pak. Seperti pada umumnya orang tua ke anaknya. Ya, itu yang Ya. dijawab. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa ditambahkan ya Pak. Ya. Epi. Silakan, masih ada satu orang. Satu orang lagi yang mulia. Sebenarnya kami tadi tidak mau menanyakan masuk kepada ke materi karena bagi kami saudara saksi Pak Jonathan ini adalah saksi testimoniem di auditu gitu loh. Tapi tadi karena beberapa hal yang kami catat, ada beberapa hal yang maaf nih Pak Jonathan, bahwa Bapak adalah sebagai saksi bukan menyimpulkan. Tadi satu yang kami catat juga tentang para pelaku gitu. Kita membuktikan di sini para pelaku, tadi sudah Pak Jonathan tadi mengatakan Mario dan Sen. Itu tadi sehingga tim kami mau mengeksplor itu yang saudara ketahui sejauh mana dari orang-orang lain. Ya, langsung aja pertanyaannya. Itu Pak. Ya, Itu silakan pertama. aja. Yang kedua, bahwa ini yang melapor ini adalah kita tahu di dakwaan juga yang melapor adalah dan juga di berkas itu adalah saudara Hatala ya. Rustam Hatala. Pertanyaan kami, setahu Bapak di dalam LP yang dilakukan oleh Rustam Hatala itu, apakah ada LP yang LPB 095 garing 2 21 Februari 2003 yang tadi Bapak juga jelaskan itu, apa ada saudara baca di situ bahwa tersangkanya siapa gitu? Coba Bapak jawab Pak. Bapak dijelaskan oleh Hatala, Rustam Hatala, atau Bapak ikut membaca? Dijelaskan, ya tahu dari polisi. Saya tanya, itu pelakunya siapa aja? 1 Mario Dendi, 2 Shane Lucas, 3 Agnes.
Ya sudah, begitu aja Pak. Apakah ada di situ tertulis di dalam LP itu pelakunya juga Sen? Itu yang tadi maka Enggak tahu saya. Pak, itu makanya Pak, Bapak adalah sebagai saksi di sini Pak, bukan menyimpulkan. Ya sudah. Itu lanjut. Jadi saya nggak banyak Pak menanyakan, hanya mungkin 2 lagi. Yang berikutnya adalah bahwa Bapak tadi juga sudah menjelaskan, juga berdasarkan dari penasihat dari Mario juga sudah menanyakan itu, bahwa keadaan pulih dan amnesia itu juga sudah disebutkan oleh dalam dakwaan. Dan terakhir adalah keterangan dari Dr. Desi Sugesti Muktiani tanggal 11 Mei 2023, tapi 23. Dan kami lihat secara fakta juga di Twitter Bapak dan juga di YouTube, Bapak sudah menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa tanggal 3 Mei itu si David sudah bersekolah dan dia kelihatan juga sudah pakai seragam pramuka. Pertanyaan kami tadi Bapak selalu menjelaskan bahwa pemulihan keadaan yang terkini dan saat ini, ya, bahwa dia hanya kognitif. Pertanyaan kami, apakah pemakaian seragam itu ada kaitannya juga dengan aktivitas fisik di lapangan? Dia ada aktivitas fisik yang disarankan oleh guru-gurunya atau kepala sekolahnya itu bagaimana? Itu pertanyaan kami, coba dijawab Pak. Untuk olahraga memang nggak ada, tidak dilakukan oleh pihak sekolah. Tapi untuk proses yang lain memang disuruh ngikut aja, ikut pelajaran, ikut asesmen, terus ikut berkumpul sama teman-temannya. Jadi memang itu bagian dari salah satu terapinya yang disarankan oleh Dokter Tatang. Ya, dalam rangka untuk dia aktivitas fisik, gerak, fisik, motorik dan segala macam yang Bapak bilang tadi ada 3 tadi ya. Selain terapi bicara itu, dia memang disarankan untuk memakai pramuka supaya dia bisa bersosialisasi. Pak, seragam Pangudi Luhur itu memang ada 1 hari yang coklat-coklat, bukan itu terus pramuka Pak. Oh ya, kita melihat dari prakteknya, maka itu saya tanya kepada Bapak, Pak. Ya, itu seragam, okay. Pak. Seragam hari tertentu coklat-coklat. Tapi bukan dia pakai coklat-coklat terus pramuka, itu enggak. Ya. Mungkin nanti bisa minta penjelasan ke Pangudi Luhur tentang jadwal seragam hari ke hari. Jadi satu lagi juga terakhir pertanyaan saya. Jadi Bapak dapat informasi tentang kejadian peristiwa tanggal 20 Februari itu adalah berdasarkan keterangan dari pihak-pihak lain, bukan dari Bapak. Bapak tidak mengetahui apa tadi sudah dijelaskan ya, dari 3, Pak Rudi, Pak Natalia, dari Natala. Ya, cuma tadi saksi itu ada banyak menyimpulkan yang kami catat. Nanti saudara nilai sendiri dalam untuk itu rekan saya ada satu lagi tambahan. Tadi yang mulia, ada yang kelewat yang mulia. Ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Terakhir ya. Ya, siap. Baik. Saksi, tadi kan saudara saksi bersaksi di sini pengetahuannya berdasarkan apa yang disampaikan kepada saksi. Saya cuma mau tanya Pak, apakah saksi juga ada mendengar bahwa pada saat kejadian Sien itu setelah beberapa saat dia melarang Dendi untuk meneruskan perbuatannya Pak? Apakah ada Bapak dengar? Gimana Pak? Jadi apakah Bapak juga ada mendengar fakta ya bahwa pada saat kejadian Sien melakukan sesuatu untuk menghalangi Dendi untuk meneruskan pemukulan, termasuk menolong David dan membawanya ke mobil ya? Enggak. Ya, enggak ada Pak ya? Enggak ada. Ya, oke. Cukup ya? Ya, baik. Saudara masih ada ya, 1 ya, silakan. 1 ya, kesempatan sudah 1, nanti penuntut umum kita 1. Ya, yang masih kelewat. Baik. Tadi ada yang terlewat, saudara saksi ya, kaitannya dengan keterangan saksi ya, yang menyatakan bahwa ada perkataan dari terdakwa Mario Dendi
bahwa Shane ini akan selamat, tidak akan dipidana, dia akan dihukum 2 tahun. 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan Ya, ya. ingat betul. Ya, itu saya mau konfirmasi aja, itu pernyataan itu saudara saksi dengar Dari Pak Rudi, nanti Pak bisa Rudi. ditanyain. Nanti ya, nanti akan kita tanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian apakah saudara saksi pada saat kemarin juga menjadi bertanya-tanya kan, dan sekarang sudah terungkap bahwa ayah dari Mario Dendi ini adalah Rafael Alun ya, yang kemudian juga sekarang sudah ditahan oleh KPK untuk perkaranya tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Ya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa hal itu proses hukum yang terjadi itu ternyata berdampak dari kasus ini gitu loh? Nggak tahu. Tidak tahu. Apakah maksud saya begini, ini kan ada ya ini kan bisa menjadi menguak ke sana. Apakah saudara saksi menjadi bagian dari yang melakukan upaya supaya ayahnya juga terkena? Aneh banget. Ya sudah, tadi Tanya yang ngelaporin dong. sebentar. Kok? Ya sebentar ya, sebentar. Sudah, tadi saksi dia bilang tidak tahu yang Baik, iya. Itu saya yang tanya. Pertanyaan saya cuma itu. cukup ya. Terima kasih ya. Bu. Cukup. 1. Tidak ada ya? Cukup. 1 aja ya. Ya sudah, berdiri kalau tidak sampai. Rekan-rekan penuntut umum dan menyambung pertanyaan dari tim penasihat hukum terdakwa, di mana tadi pokok permasalahan ini adalah awalnya kejadian dari tanggal 17 Januari 2023. Pertanyaan saya, apakah setelah ada kejadian ini, saudara saksi kan tadi menerangkan bahwa saudara saksi memegang HP anak David, kemudian mencari tahu dan menelusuri adanya percakapan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami. Selanjutnya pertanyaan saya, apakah kemudian saudara saksi ada mencari tahu kejadian di tanggal 17, apakah benar ada pertemuan antara anak AG dengan David? Enggak pernah nyari tahu juga. Bapak mencari tahu di HP-nya David, Oh, apakah nggak ada. ada percakapan? Enggak ada. Tidak, saksi jawab Tidak tidak. ada. Nggak ada. Kemudian tadi saudara menerangkan bahwa saat di Polsek, awalnya tadi saudara menyebutkan mobil Rubicon itu plat nomornya berapa? B120 DEN. 21 20. B. Ya, kemudian 120. saudara B120. menerangkan kembali pada saat itu mobil itu kembali, plat nomornya berubah menjadi nomor berapa? Saya Tadi saksi nomornya. lupa, yang ingat cuma Tapi belakangnya ingat saja. belakangnya. Tolong P. diperhatikan ya Izin, pertanyaannya. Pak. Karena kami bawa plat nomor, apakah plat nomor ini? Sebentar, saksi ini kan tidak melihat. Toh? Oke, cukup. Itu. Ya. Cukup ya? Baik. Terima kasih ya saksi ya. Ada yang ingin saudara sampaikan selain yang sudah terangkan? Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia, yang paling utama adalah dalam sidang ini mohon nanti didalami ancaman-ancaman nembak itu, karena menurut saya itu sudah sangat keterlaluan. Kalau Kami kita lihat nanti di persidangan kami di akan- bandara kita bercanda bom aja dia bisa dipidana. Di bandara ngomong itu, ini ada ngomong nembak-nembak itu, apakah memang dia menguasai hal tersebut atau seperti apa, mohon di. Baik. Yang jelas bakal sidang kita terbuka. Jadi Siap. kita akan objektif apapun yang terjadi. Jadi terima kasih atas keterangan saudara. Untuk terdakwa